Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi la awwala li bidayatih wa la akhira li nihayatih. Ashhadu an la ilaha illallah imanan bi uluhiyatih. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu iqraran birisalati. Allahumma fassalli wa sallim ala al-mabu'ith rahmatan lil alamin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa atba'ihi min yaumina hadha ila yaumi liqa'ih, amma ba'du. فقال الله تعالى في آياته الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة مشتاقة إلى أربعة نفر: al-awwal talil Qur'an wa hafizul lisan wa mut'imul ji'an was-saimuna fi syahri Ramadan. Al-hadits. Hadirin para jamaah yang dimuliakan Allah, tidak ada alasan untuk kita untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagai hamba Allah yang lemah dan sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini Allah masih percaya kepada kita untuk menitipkan ruhnya yang menempel di badan kita, sehingga kita masih bisa melaksanakan berupa-rupa ibadah, baik ibadah yang mahdoh maupun ibadah yang ghairu mahdoh. Salawat beriringkan salam senantiasa dilimpahkan kepada baginda alam, yakni habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat ini menjadikan wasilah kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil jaza nanti. Amin 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 ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, yang mohon maaf sebelumnya saya tidak menyebutkan satu persatu, insyaallah ta'ziman wa takriman lakum bi'ilmihim. Saya sedikit pun tidak mengurasi rasa hormat dan ta'zim saya kepada para bapak-bapak semua yang insyaallah yang hadir di sini ada di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana Pak? Kabarnya sehat Pak? Alhamdulillah ya Pak. Alhamdulillah. Yang penting sehat aja dulu dah Pak. Ya. Karena nikmat sehat itu kalau seandainya dirupiahkan nggak ketemu angkanya ya Pak. Orang-orang yang sekarang terbaring di rumah sakit, doanya cuma satu, kayaknya pengen sehat. Dan alhamdulillah kita yang sehat di sini, cara mensyukuri nikmatnya adalah dengan digunakan kepada sesuatu hal yang baik atau yang positif yang bernilai ibadah. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah saya dikasih tema mudik simulasi menuju akhirat. Ini tema menarik tapi ngeri-ngeri sedap. Kalau dengar mudik, insya Allah yang terfikir di dalam benak kita bertemu dengan keluarga. Yang ada di benak kita melihat kampung halaman yang dulu kita itu punya banyak kenangan di dalamnya. Akan tetapi akhirnya dalam tema ini simulasi menuju akhirat. Kalau misalnya kita ngelihat mudik, apa sih mudik Pak? Mudik adalah pulang kampung ya. Tapi tidak semua pulang kampung itu mudik. Bola itu bulat, tidak semua yang bulat itu bola. Karena identik mudik itu biasanya pulangnya bawaannya pun beda seperti pulang biasanya. Bahkan saya kalau ngelihat kadang-kadang sampai kandang burung Pak di bawah itu. Itu ciri-ciri mudik tuh. Biasanya kapasitas kendaraannya tidak seberapa, tapi bekalnya luar biasa. Itu mudik tuh.
Sekarang kalau kita melihat simulasi, ketika kita pulang ke rumah cuma beberapa saat saja dengan membawa bekal yang luar biasa, pertanyaan besar yang mendasar, ketika kita mau pulang ke akhirat, kita begitu nggak? Alhamdulillah, ya. Kalau kita ngomongin perkara pulang menuju akhirat, malah bukan senang. Siapa Pak yang senang mau besok berangkat ke akhirat? Ada yang senang? Mau bilang senang takut besok. Tapi saya insya Allah nanti punya tips bagaimana caranya biar mudik ke akhirat pun sama senangnya, sama ketika kita mudik ke kampung halaman. Karena pada dasarnya manusia itu kampung halamannya di akhirat, di dunia mah bukan kampung halaman kita. Ya Pak, jangan tanamkan di dalam hati kita bahwa dunia ini tempat kita, jangan. Sedikit pun jangan. Karena nanti ketika sudah timbul hubbud dunia, akan nyari harta sebanyak-banyaknya. Seolah-olah nggak akan mati. Boleh, tapi harus diiringi. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Berusahalah untuk duniamu seakan-akan kau hidup selamanya. Tapi jangan lupa beramal juga untuk akhiratmu seolah-olah esok kamu akan mati. Karena ketika kita tidak menyiapkan, akan timbul penyesalan yang luar biasa, Pak. Ketika mau menuju akhirat itu akan timbul penyesalan yang luar biasa. Ustaz, benar begitu? Benar begitu. Siapa yang bilang? Allah yang bilang. Saya cuma nyampein. Sudah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang-orang yang tidak bisa memanfaatkan dirinya ketika hidup akan timbul penyesalan yang luar biasa. Di mana menyesalnya nanti? Di dalam Al-Quran Allah sudah menjelaskan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Kita janji Pak sama Allah waktu itu. Ya Allah, kalau saya tahu nih mati secepat ini, fa asaddaqa. Kita waktu itu ngomong, saya pengen sedekah ya Allah. Tapi udah nggak bisa. Nah sekarang nih, mumpung masih hidup, karena amalan yang luar biasa itu nanti akan ditunjukkan oleh Allah ketika sakaratul maut. Di antaranya adalah amalan yang sedekah itu. Kita berbicara seperti itu. Fa'asaddaqa ya Allah. Saya ingin bersedekah ya Allah. Wa akum minas solihin. Saya janji ya Allah, saya akan menjadi orang soleh. Ada seorang sahabat yang meninggal, yang pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam takziah ke rumahnya dan bertanya kepada istrinya, suamimu ketika hendak meninggal apa yang dikatakan? Ada nggak yang dikatakan? Demi Allah ya Rasulullah, tidak ada yang dikatakan oleh suamiku. Akan tetapi memang di akhir-akhir sakaratul mautnya itu beliau itu mengatakan 3 kata ya Rasulullah. Apa yang dikatakan oleh suamimu? Waktu itu suamiku mengatakan seandainya lebih lama katanya. Dan saya tidak paham ya Rasulullah. Apa artinya? Ketahuilah pada saat itu suamimu oleh Allah ditunjukkan pahala yang dimana suamimu itu hendak melaksanakan sholat berjamaah ke masjid. Dan pada saat itu ada orang yang, mohon maaf, tunanetra tidak bisa melihat, dan suamimu membantu orang itu untuk sampai ke masjid lebih cepat. Dan oleh Allah ditunjukkan pahalanya ketika sakaratul maut. Dan suamimu berkata, seandainya lebih lama. Kemudian yang kedua ya Rasulullah, suamiku berkata, seandainya yang baru. Apa itu ya Rasulullah? Tidak jauh dengan cerita yang tadi. Ketika suamimu hendak melaksanakan sholat berjamaah di waktu subuh, suamimu melihat orang yang kedinginan. Dan pada saat itu suamimu menggunakan pakaian 2. Yang dalamnya yang baru, yang luarnya yang lama.
yang luar itu dipakai untuk menutup kepada si orang tersebut dan ditunjukkan oleh Allah pahalanya, dan dia menyesal. Menyesalnya kenapa? Seandainya yang baru mungkin pahalanya lebih besar dari ini. Kemudian yang ketiga apa ya Rasulullah? Suamiku berkata, seandainya semuanya. Pada saat itu mungkin engkau masih ingat ketika kau menyuguhkan sarapan untuk suamimu. Dan tidak lama kemudian ada tamu yang datang. Dan pada saat itu suamimu itu memotong roti yang kamu suguhkan untuk sarapan kepada si tamu itu separuhnya. Dan oleh Allah sepotong roti itu pun ditunjukkan pahalanya kepada suamimu ketika sakaratul maut. Dan dia pun menyesal. Kenapa? Seandainya semuanya. Pertanyaan besar. Ketika kita sakaratul maut nanti. Apakah kita nanti di alam kubur akan sama yang dikatakan oleh Allah? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah. Saya janji ya Allah. Hidupkan saya ya Allah. Fa asaddaqa ya Allah. Saya pengen sedekah. Apakah mau nanti? Apa mau sekarang? Pilihan ada di tangan kita. Dan itu salah satu bekal untuk menuju pintu akhirat. Itu baru di alam kubur. Kemudian untuk supaya kita bisa diterima ketika kita mudik ke akhirat, apa amalan yang harus kita kerjakan? Seyogianya kita pulang kampung, rasanya senang sekali ketika kita disambut atau kita diharapkan kepulangan kita di rumah. Tapi rasanya kalau seandainya kedatangan kita tidak diharapkan di rumah itu, apakah rasa senang itu akan ada? Hadirin jamaah rahimakumullah, ketika kita pulang ke akhirat, tempat asal kita itu sejatinya di surga, Pak. Dan bagaimana caranya biar surga itu merindukan apa yang menjadi penghuninya, atau siapa yang menjadi penghuninya? Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu merindukan 4 golongan orang manusia, Pak. Yang pertama, talil Quran. Yang pertama itu yang dirindukan oleh surga adalah orang yang membaca Al-Quran. Sampai Ramadan tanggal berapa sekarang? Tanggal 24 ya Pak? Sudah berapa juz Pak? Atau sudah berapa hatam kita? Sudah berapa kita hatam Al-Qurannya? Juz? Sudah berapa juz? Juz mangga? Hah? Alhamdulillah ya Pak. Insya Allah salah satu orang yang dirindukan oleh surga itu adalah orang yang talil Quran, pembaca Al-Quran. Dan kalau lihat di kitabnya karangan Syekh Zainuddin Al-Malibari itu Pak, di Irsyadul Ibad ada permisalan orang mukmin yang membaca Al-Quran. Masalul mu'min alladzi yaqra'ul Quran. Itu dipermisalkan seperti rihuha tayyibun wa ta'muha tayyibun. Seperti buah apa namanya? Buah utruj. Yang baunya itu wangi, rasanya juga enak. Ya mungkin kalau bagi orang yang suka durian, tepatnya durian ini Pak. Bagi orang yang suka tapi ya Pak. Tapi kalau bagi orang yang nggak suka, durian itu luar biasa Pak. Ya, bikin puyeng. Tapi kalau bagi orang yang suka, insya Allah. Jadi orang mukmin yang membaca Al-Quran itu rihuha tayyibun wa ta'muha tayyibun. Wanginya enak, rasanya juga enak Pak. Dan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran, ta'muha tayyibun wala riha fihi.
Orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran memang rasanya enak Pak kalau diibaratkan seperti buah. Akan tetapi dia tidak wangi. Dalam arti seorang mukmin yang tidak membaca Al-Quran, dia tidak bisa mensyiarkan agamanya sendiri. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua, orang yang dirindukan surga adalah hafizul lisan, orang yang pandai menjaga lisan. Di antara 6 yang bisa membatalkan pahala puasa, 5 di antaranya gara-gara lisan, Pak. Karena mungkin sudah dibahas, perkara yang bisa membatalkan pahala puasa itu ada 6, dan 5 di antaranya adalah melalui lisan, Pak. Entah itu melalui proses ghibah, entah itu melalui proses namimah, adu domba, entah itu melalui proses bohong. Hancur amal kita, Pak, gara-gara lisan. Lisan itu bisa mengangkat kita ke derajat paling tinggi. Tapi sebaliknya, ketika kita tidak bisa menjaga, lisan pun bisa menjerumuskan kita ke paling dasar, Pak. Baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, di bulan Ramadan ini, kita harus betul-betul pandai menjaga lisan, Pak. Karena kadang, dari mulai niat bercanda, karena kita tidak bisa menjaga lisan, bisa jadi orang yang kita bercandain terluka, Pak, hatinya. Itu dari perkara yang niat bercanda tidak sengaja. Apalagi memang diniatkan dalam hati kita, kita mau menggunjing orang, kita mau menyakiti hati orang misalnya. Kemudian orang yang dirindukan yang oleh surga yang ketiga siapa, Pak? Yaitu mut'imul ji'an. Orang yang memberi makan orang yang lapar. Satu suapan yang kita kasih kepada orang yang lapar, terutama orang yang mau berbuka puasa, Pak, itu pahalanya lebih besar daripada Bapak membangun 1000 masjid jami, Pak. Oleh karena itu, insya Allah umat Nabi Muhammad ini peluangnya kecil untuk masuk neraka, Pak, insya Allah. Peluangnya kecil untuk masuk neraka. Bagaimana tidak? Ketika duduk di majelis ilmu seperti ini, man julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min itqi alfi raqabatin. Itu lebih baik daripada kamu. Duduknya kamu di majelis ilmu 1 jam atau 1 pertemuan, itu lebih baik untuk kamu daripada kamu membebaskan hamba sahaya sebanyak 1000 orang. Apalagi dilakukan di bulan suci Ramadan. Kalkulator sudah tidak kuat, Pak, menghitung itu. Insya Allah umat Nabi Muhammad sangat peluangnya kecil untuk masuk neraka. Insya Allah semua yang hadir di sini ahli surga semua, insya Allah. Kita ketemu nanti di sana, Pak. Majelis ilmu ini insya Allah ketika kita ikhlas, hati kita ikhlas, niat i'tikaf, mudah-mudahan amal ini, Pak, yang menjadikan kita dimasukkan Allah ke dalam surga. Kita tidak tahu mana amal yang menjadikan kita dimasukkan ke dalam surga. Kita juga tidak pernah tahu, menjadi suatu misteri, mana amal kita atau mana dosa kita yang menjadikan kita masuk ke neraka. Karena banyak, Pak. Masyhur ada seorang pelacur masuk surga gara-gara ngasih minum anjing. Berarti kan Allah ridho. Kita nggak tahu, Pak. Jangan-jangan yang selama ini kita kebangga-banggakan, nyumbang ke sini sekian juta, nyumbang ke sini sekian juta, saya ngasih anak yatim dan lain-lain, itu yang kita banggakan. Justru selama amal perbuatan baik itu masih diingat di dalam hati, tingkat keikhlasannya perlu dipertanyakan. Bahkan kadang yang bisa menyelamatkan kita cuma 1 butir nasi yang jatuh dan dimakan oleh semut. Mungkin itu yang bisa menjadikan kita ke dalam surga.
Yang ketiga apa tadi? Yang dirindukan surga apa, Pak? Mut'imul ji'an, memberi makan orang yang lapar. Bahkan ada sebuah kisah menarik, Pak. Saya mengutip lagi di kitab Irsyadul Ibad itu tentang kisahnya itu judulnya Luqmatun bil Luqmatin. Satu suapan untuk satu suapan. Ada seorang perempuan, beliau lagi memakan sesuatu, Pak. Dan tiba-tiba ada seorang pengemis datang. Si pengemis itu minta sesuatu yang dimakan oleh si ibu itu. Entah roti atau apa itu, yang jelas si ibu itu ngasih sesuatu yang di mulutnya yang baru digigit itu kepada si pengemis itu. Dan setelah waktu beberapa lama, sekian tahun, si orang yang tadi lagi makan terus diminta oleh pengemis dan dikasih oleh si pengemis itu, dia tiba-tiba udah lama Pak nggak punya anak. Tapi alhamdulillah oleh Allah dikaruniailah anak. Si orang yang tadi makan dan ngasih ke si pengemis itu. Dia udah lama nggak dikaruniai anak dan tiba-tiba alhamdulillah dikasih anak, keturunan. Setelah itu anak yang lagi lucu-lucunya, Pak, diterkam oleh serigala dan dibawa kabur, dibawa lari. Si ibu itu ngejar habis-habisan anaknya yang dibawa kabur oleh serigala tersebut. Dan setelah itu Allah memerintahkan malaikatnya untuk mengambil si anak itu dari mulut serigala tersebut. Dan setelah diselamatkan, Allah berkata kepada si malaikat ini, "Ya malaikat, sampaikan salam saya kepada si wanita itu. Dan jangan lupa sampaikan juga bahwasanya anak kamu yang diselamatkan oleh malaikat tersebut adalah balasan daripada luqmatun bil luqmatin, suapan yang kamu kasih kepada si pengemis itu." Si ibu ini sudah lupa, Pak, dengan suapan itu. Berarti di sini as-shadaqatu tadfa'ul bala? Ya, betul. Dan juga di sini sedekah bisa berwasilah atau bisa menjadikan wasilah untuk kita diijabah doa. Tadinya tidak punya anak menjadi punya anak, betul. Bisa, Pak, kita menukarkan pahala kita untuk doa kita, bisa insya Allah. Kemudian yang keempat, hal yang dirindukan oleh surga adalah as-saimuna fi syahri Ramadan, orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Yang alhamdulillah sekarang kita lagi melaksanakan itu semua, Pak. Mudah-mudahan Allah terima puasa kita, Allah terima sholat kita, Allah terima sujud kita, Allah terima ruku kita, Allah terima bacaan kita. Termasuk hari ini, detik ini, jam ini, mudah-mudahan ini majelis ilmu menjadi wasilah Allah ridho dan kita dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Ketika ada sesuatu yang benar, itu insya Allah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau seandainya ada yang salah, itu mutlak dari saya selaku manusia biasa. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.